Perkenalkan, aku Indira. Selamat datang di videonya Indi. Di sini aku mau share tentang 10 tips bagaimana caranya move on dari perceraian berdasarkan pengalaman pribadi aku. Honey, I see you looking at... Jadi, pada tahun 2016 yang lalu, aku bercerai setelah 4 tahun menikah dan pernikahan ini penuh dengan kekerasan verbal dan fisikal. Waktu itu pernikahan itu benar-benar bikin aku merasa bodoh, merasa buruk rupa, dan merasa rendah sehingga aku nggak percaya diri untuk ketemu orang. Dan selain itu juga parahnya aku dilarang ketemu sama keluargaku. Sehingga saat itu benar-benar keadaan mentalku rusak, nggak bagus. Tapi alhamdulillah setelah bercerai di 2016, di tahun 2018-nya aku ketemu sama laki-laki asal Perancis yang menikahi aku di tahun 2021. Sekarang kami punya 2 orang anak dan kami tinggal di Perancis. Jadi tanpa perlu berlama-lama, yuk kita bahas ya 10 tips move on dari perceraian ala aku. Tips yang pertama buat aku adalah yang paling penting, memaafkan diri sendiri. Nah, kenapa sih kita harus memaafkan diri sendiri? Karena buat aku itu untuk melepaskan segala kemarahan yang ada di dalam diriku. Karena kepernikahan ini aku yang mau, suami ini aku yang memilih gitu. Jadi aku memaafkan untuk kesalahan-kesalahan yang sudah aku lakukan gitu ya. Mungkin dulu pertama kali kenal dia, aku sudah tahu dia sifatnya seperti apa. Tapi aku selalu denial, aku selalu merasa semua orang punya kesempatan untuk berubah. Siapa tahu nanti dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ternyata ya gitu ya, kalau udah cinta kadang kita jadi buta. Jadi aku memaafkan diriku untuk sudah mengambil keputusan-keputusan yang salah itu. Tips yang kedua adalah menulis daftar self positif gitu ya. Hal-hal positif yang ada di diri kita gitu. Karena selama aku menikah dengan mantan suamiku, dia itu orangnya controlling dan manipulating gitu. Jadi setiap hari aku selalu mendengar kata-kata cacian yang mengatakan bahwa aku tuh bodoh, yang mengatakan bahwa aku itu nggak cantik gitu ya. Jadi aku merasa tidak layak untuk dicintai. Jadi setelah bercerai, hal yang penting yang aku lakukan adalah aku menulis di kertas atau di buku gitu. Aku tulis sebanyak-banyaknya hal positif yang ada di diri aku. Contohnya, aku layak untuk dicintai karena aku baik hati. Aku layak dicintai karena aku orangnya penyabar. Aku layak dicintai karena aku setia. Aku layak dicintai karena aku orangnya menyenangkan gitu. Jadi hal-hal positif aku kumpulin banyak-banyak, lebih dari 100, sehingga bikin rasa percaya diriku muncul kembali setelah selalu direndahkan dan aku kehilangan rasa percaya diri itu. Tips yang ketiga yaitu tidak haus pengakuan. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah aku nggak butuh orang-orang memvalidasi apa yang aku rasakan. Rasa sedih, rasa marah, kecewa, malu, apapun itu aku nggak butuh orang-orang untuk mengakui perasaanku itu gitu. Aku nggak butuh orang-orang mengakui bahwa betapa jahatnya, betapa buruknya mantanku. Aku nggak butuh orang-orang mengakui bahwa betapa kasihannya anakku hidup di dalam rumah tangga yang broken home gitu. Aku nggak butuh, karena aku tahu rasa sedih itu seperti apa, marah itu rasanya seperti apa. Udah cukup untuk diriku sendiri. Karena semakin sering aku umbar, itu bukannya orang-orang akan memvalidasi perasaan kita. Orang-orang itu biasanya hanya akan jadi kompor gitu ya. Jadi malah, iya tuh dia memang begini, harusnya begitu, harusnya begini. Nah itu bikin aku nggak tenang ya. Jadi aku nggak butuh divalidasi oleh siapapun. Cukup aku aja yang tahu, supaya proses untuk move on lebih cepat. Jadi nggak banyak suara kanan kiri, cukup diriku sendiri gitu. Tips selanjutnya nomor 4 yaitu mengurangi mainan sosial media. Nah ini buat aku pribadi amat sangat risky ya. Karena riskinya begini, kadang kita ngelihat postingan yang mengingatkan kita terhadap
dia, terus kita jadi marah. Ketika kita marah, kita pengen curhat gitu, kita pengen bikin status gitu, padahal itu nggak penting. Jadi aku nggak mau mainan sosial media, mengurangi banget mainan sosial media untuk tidak curhat di sosial media, karena nanti buntutnya panjang. Ketika aku bikin satu post aja, misalnya, alhamdulillah hidupku jauh lebih baik tanpa kamu, pasti bakal ada orang-orang yang komen kan, teman-teman yang komen gitu. Nah, atau ada orang yang bakal bertanya, dan kemudian nanti ketika dia tanya sama kita bakal cerita curhat lebih panjang lagi. Nah, ya itu bakal dalam lingkaran setan yang ngabisin waktu hanya untuk hal-hal yang nggak penting gitu ya. Rasa sakit hati itu akan datang lagi, rasa emosi itu akan datang lagi, rasa sakit, marah, segala macam itu akan datang lagi. Jadi buat aku, sosial media itu put aside a little bit gitu. Tips selanjutnya adalah berhenti nonton dan mendengarkan lagu-lagu atau film-film yang sedih, drama-drama gitu. Karena itu akan ngebawa, tentu aja ya, emosi kita gitu ya. Kita akan terbawa ke dalamnya. Apalagi series Korea yang drama-drama gitu, yang cinta-cintaan, yang ya gitu, yang romantis-romantis, itu aku nggak nonton. Karena nanti aku bakal makin sedih, makin nangis gitu. Kayak bakal meratapi nasib gitu. Oh, kenapa hidupku nggak seindah yang ada di serial Korea ini gitu. Memang kelihatannya alay, kalau sekarang kelihatannya lebay, cuman pada saat itu, kondisi itu, memang benar-benar aku stop banget mendengarkan dan menonton hal-hal yang romantis-romantis, drama-drama yang sedih-sedih seperti itu. Yang selanjutnya adalah mempersibuk diri. Nah, mempersibuk diri di sini kalau aku pribadi itu aku berbisnis gitu. Jadi aku cari duit banyak-banyak, karena ini ada kolerasinya. Ketika kita punya duit banyak, kita nggak akan ngarepin si mantan untuk ngasih duit ke anak kita gitu. Jadi kalau aku itu urusan dia mau kasih duit, ya berarti rezeki anakku. Kalau dia nggak ngasih duit, berarti rezeki anakku datangnya dari mamanya. Jadi mamahnya yang bekerja untuk dia, rezeki anakku datangnya dari mamahnya, gitu aja, simple. Jadi buat aku, kalau misalnya aku punya duit, 1-2 masalah gugur. Jadi aku nggak perlu pusing karena anakku mau sekolah nggak ada duit, terus aku jadi nyalahin lagi si mantan gitu. Anakku mau jajan nggak punya duit, aku nggak bisa kasih anakku duit, terus aku jadi ingat lagi si mantan, dasar nggak tanggung jawab, ayah nggak bagus, dasar gitu. Aku nggak begitu. Jadi aku fokus, sibuk cari duit supaya anakku bisa hidup lebih baik, plus aku juga nggak punya penyakit hati. Namaste. Tips yang nomor 7 adalah tidak menunda melakukan sesuatu. Jadi, apa yang bisa dilakukan hari ini, lakukan hari ini. Karena biasanya, kalau aku pribadi, itu aku menunda sesuatu untuk tidak ngapa-ngapain. Gitu. Jadi, hari ini, misalnya aku harus bikin promosi tentang jualan aku, produk yang harus aku jual gitu. Tapi, kayaknya besok juga bisa deh. And then hari ini nggak ngapa-ngapain dan terbuang waktunya dengan percuma gitu. Jangan sampai aku punya waktu nganggur ngelamun sendirian. Nganggur ngelamun sendirian itu memang udah double combo, udah bikin bakal nangis lagi gitu ya. Jadi aku tahu sih bercerai itu nggak mudah. Yang kita sedihin itu bukan kepergian dia gitu. Yang kita sedihin, yang aku sedihin tuh lebih ke kayak, kok gue bodoh banget ya, kok gue bisa ya ada di posisi ini ya, seperti itu. Jadi jangan sampai punya waktu luang karena kita nunda-nunda, jadi waktunya banyak waktu luang yang kepake untuk jadi kepikiran sama hal-hal yang bikin mood kita jelek. Tips yang ke-8, stop overthinking akan sesuatu yang belum terjadi. Jadi dulu kalau aku itu overthinking banget sama masa depan anakku. Jadi kayak mana ya nanti dia kalau udah besar, bisa nggak ya aku nyekolahin dia di tempat terbaik, bisa nggak ya aku nguliahin dia, bisa nggak ya dia tumbuh normal tanpa sosok seorang ayah, bisa nggak ya dia bermasyarakat dengan normal setelah setiap hari di masa kecilnya, dari dia dalam perut sampai dia lahir, sampai dia umur 3 tahun, dia melihat kekerasan yang dilakukan
bapaknya ke ibunya gitu. Jadi banyak sekali hal yang overthinking yang aku rasakan. Tapi terus aku percaya, aku ya balik lagi ke tips nomor 1, aku memaafkan diriku dan aku percaya bahwa segalanya itu udah diatur. Yang penting kita melakukan yang terbaik di hari ini. Jadi pelan-pelan setiap hari aku melakukan semaksimal yang aku bisa untuk ngasih atensi ke hal-hal yang aku overthinking kan gitu ya. Jadi pelan-pelan aku nggak overthinking lagi sama hal yang aku khawatirkan dan semua berjalan dengan lancar gitu. Tips yang nomor 9 yaitu menata prioritas. Nah, sebagai seorang single parent, aku butuh banget menata prioritas karena saat itu yang pertama, aku diriku sendiri aja itu nggak baik-baik aja. Yang kedua, anak pasti nggak baik-baik juga. Yang ketiga, kita butuh makan, kita butuh bayar hutang-hutang, kita butuh bayar tagihan-tagihan, kita juga mau melanjutkan masa depan. Jadi aku butuh uang, butuh kerja gitu. Terus yang keempat, aku nggak mau hidupku begini-begini aja karena aku masih muda dan aku yakin aku pasti punya jodoh lagi di luar sana gitu. Jadi aku menentukan prioritas mana nih yang mau aku kerjain terlebih dahulu. Dan waktu itu prioritas pertamaku adalah pada diri sendiri. Aku self love karena kalau misalnya hidupku nggak baik-baik aja, aku pasti akan menjadi ibu yang nggak baik-baik juga untuk anakku. Jadi aku memberikan lebih banyak cinta ke diri sendiri gitu. Aku tanya sama diriku, apa sih yang bikin kamu bahagia gitu. Walaupun hanya sekedar keluar rumah, nonton sendirian, abis nonton makan enak, nongkrong di kafe sendirian, ternyata itu udah bikin aku bisa bahagia dan bisa merasa bahwa diriku berharga gitu. Kemudian aku biasa beliin hadiah untuk diriku, misalnya pakaian baru gitu, atau celana baru, sepatu baru gitu. Dan setelah aku berdamai sama diriku, dan alhamdulillah sih beneran prioritas nomor 1 itu diri sendiri, prioritas nomor 2 itu anak, prioritas nomor 3 itu karir, pekerjaan, dan ternyata ketika aku tidak memprioritaskan jodoh datang dengan sendirinya. Jadi paling penting adalah mencintai diri sendiri. Tips yang terakhir, pamungkas nomor 10 adalah going with the flow. Apa tuh going with the flow? Kontrol diri kita sebagaimana semestinya, kapasitas kita seperti diri kita, semampu kita. Terus jangan lupa untuk bersyukur, berserah sambil selalu berusaha melakukan yang terbaik. Jadi rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Teman yang berkeluarga kelihatannya bahagia-bahagia aja, padahal belum tentu seperti itu. Atau single parent lainnya yang sepertinya kelihatan mandiri, kelihatan kuat, tapi belum tentu seperti itu. Jadi fokus aja ke diri sendiri, cintai diri sendiri, mencari inspirasi dari orang nggak apa-apa, tapi jangan sampai membuat kita menjadi rendah diri, membuat kita menjadi ngerasa bahwa dia beruntung, saya tidak. Karena semua orang beruntung di versinya masing-masing. Good luck for you, semoga move on-nya lancar dan segera menemukan kebahagiaan dan cinta yang baru. Love you.